Kopi Pangku ya, kopi Pangku. Gimana tuh rasanya kopi Pangku ya? Pahit apa manis? Kopinya sih mungkin biasa aja ya, tapi karena di Pangku ya jadi luar biasa. Dosanya juga manis kalau ditelan tuh. Bagaimana dalam pandangan Islam? Ya tentu dilarang lah ya. Islam kan mengatur bagaimana cara kita manusia berinteraksi antara lelaki dan perempuan. Jadi interaksi antara lelaki dan perempuan kan punya batasan. Islam itu kan melarang persentuhan fisik antara lelaki dan perempuan yang tidak punya tali pernikahan. Clear di situ. Islam juga melarang perbuatan kholwat berduaan antara lelaki dan perempuan karena dapat menjadi pintu masuk pada perjinahan. Walaupun niat awalnya ya hanya ngopi gitu, tapi kan lingkungan dan interaksi membuka peluang untuk melakukan maksiat. Sementara segala aktivitas yang mendekatkan kita pada zina itu dilarang. Jadi jelas kalau dilihat dari sudut pandang agama bahwa kopi Pangku itu ya haram gitu. Bukan kopinya ya yang haram, tapi ngopi sambil memangku perempuan itu yang haram tuh, karena membuka peluang untuk melakukan zina. Lalu kan persoalannya bagaimana kemudian dalam aspek mencari nafkah. Ini kan soal mencari nafkah nih ya. Dalam sisi ekonomi, kita umat muslim itu kan diwajibkan untuk mencari harta yang halalan toiban. Sementara usaha kopi Pangku kan kopinya diminum, penjualnya di Pangku kan. Kan begitu ya. Lalu pertanyaan mendasar kan yang mesti kita ajukan, kenapa ada perempuan yang mau bekerja di kopi Pangku? Ya itu tuh pertanyaannya. Pastikan jawabannya tidak lepas karena persoalan ekonomi, persoalan kehidupan, persoalan sistem yang gagal memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi ramainya kopi Pangku hari ini mestinya juga menjadi cambukan buat pemerintah dan juga kita secara umum masyarakat, bahwa ternyata moralitas itu erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Jadi enggak cukup kita hanya berkoar-koar bahwa itu salah secara agama, tapi tidak memberikan solusi pada ekonomi. Jadi mesti ada solusi yang jelas, clear and clean gitu. Mereka pasti paham kok bahwa apa yang mereka lakukan dilarang oleh agama. Mereka ngerti. Tapi karena tuntutan hidup, mereka butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara lowongan pekerjaan nggak ada. Kan begitu ya. Jadi faktor ekonomi itu menjadi alasan utama kenapa kemudian perempuan mau bekerja di kopi Pangku. Nah, selain persoalan ekonomi, masalah ini juga kan erat kaitan dengan persoalan pendidikan. Mayoritas perempuan yang bekerja di kopi Pangku itu kan rata-rata berpendidikan rendah. Karena pendidikan mereka rendah, maka soft skill mereka juga terbatas, yang pada akhirnya sulit bersaing di dalam dunia kerja. Kan di dalam dunia kerja butuh skill, butuh kemampuan, butuh keahlian. Sementara mereka tidak punya keahlian yang mumpuni. Jadi saya kira kita juga mesti bijak dalam menyikapi sebuah persoalan gitu ya. Bahwa pada konteks agama salah itu iya, secara normatif salah. Tapi juga kan pemerintah nih mesti bertanggung jawab bagaimana kemudian pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah jangan nutup mata dong. Mesti melihat persoalan ekonomi orang-orang yang berada di kelas bawah. Mereka tidak punya keahlian, mereka tidak punya kemampuan. Bagaimana kemudian pemerintah hadir, melatih mereka, memberikan keahlian kepada mereka, kemudian mereka bekerja. Atau juga pemerintah bisa memberikan bantuan untuk mereka agar mereka bisa berwirausaha. Kan begitu.
Jadi Kopi Pangku itu adalah sebuah potret kompleks dari sudut rakyat kecil, hiburan, jalanan, dan norma sosial di Indonesia. Melalui secangkir kopi dan duduk bersama seorang wanita yang menemani, tersimpan banyak cerita tentang harapan, keterbatasan, pilihan hidup, dan relasi sosial yang terkadang tidak tampak. Share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang.